Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Alfi dengan NPM A1A022035. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teks laporan hasil observasi Bahasa Indonesia kelas 8 pada fase D. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 hal mengenai teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pengertian teks laporan hasil observasi, yang kedua tujuan teks laporan hasil observasi, yang ketiga ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi, dan yang keempat ada struktur teks laporan hasil observasi. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan yang berisi tentang penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi atau kegiatan pengamatan. Lalu, ada yang tahu nggak apa tujuan dari teks laporan hasil observasi? Tujuan teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, menambah pengetahuan. Yang ketiga, mendokumentasikan hasil pengamatan. Yang keempat, memberikan rekomendasi. Lalu, apa makna semua itu? Mari kita simak berikut ini. Tujuan dari teks laporan hasil observasi terdiri dari 4. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi. Teks laporan hasil observasi digunakan untuk menyajikan informasi yang akurat dan faktual mengenai objek yang diamati. Yang kedua, menambah pengetahuan. Laporan hasil observasi juga membantu pembaca memahami objek atau fenomena yang dilaporkan. Yang ketiga, mendokumentasikan hasil pengamatan. Teks laporan hasil observasi juga memastikan bahwa hasil pengamatan tersimpan dan dapat dijadikan referensi di masa depan. Yang keempat, memberikan rekomendasi. Teks laporan hasil observasi juga mengusulkan tindakan atau keputusan yang dapat diambil berdasarkan hasil pengamatan. Lalu, bagaimana dengan ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi? Ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama, bahasa objektif. Yang kedua, fakta. Yang ketiga, deskriptif. Yang keempat, menggunakan kalimat deklaratif. Lalu, apa makna semua itu? Mari kita simak berikut ini. Beberapa ciri kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bahasa objektif, di mana teks laporan hasil observasi ini menggunakan bahasa yang netral dan tidak memihak. Yang kedua, fakta. Teks laporan hasil observasi ini menyajikan data dan informasi faktual yang dapat diverifikasi. Yang ketiga, deskriptif. Teks laporan hasil observasi ini menggambarkan objek dengan rinci dan jelas. Yang keempat, menggunakan kalimat deklaratif. Teks laporan hasil observasi ini menyampaikan informasi secara jelas dan langsung tanpa menyertakan opini pribadi. Lalu bagaimana dengan struktur teks laporan hasil observasi? Struktur teks laporan hasil observasi pada umumnya terdiri dari 3. Yang pertama ada definisi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada deskripsi manfaat. Lalu, apa makna semua itu? Mari kita simak berikut ini. Struktur teks laporan hasil observasi umumnya ada 3. Yang pertama ada definisi umum. Apa itu definisi umum? Definisi umum adalah bagian yang menjelaskan tentang objek yang diamati oleh kalian. Misalnya, kalian mengamati sebuah perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah. Berarti perpustakaan itu adalah suatu unit kegiatan yang berada di lingkungan sekolah. Yang kedua, deskripsi bagian, di mana dalam teks laporan hasil observasi itu terdapat klasifikasi untuk menggambarkan objek. Misalnya, di dalam perpustakaan itu terdapat sebuah buku atau hal-hal lainnya. Yang ketiga, ada deskripsi manfaat. Teks laporan hasil observasi juga mengandung manfaat pada objek yang diamati. Misalnya dalam hal ini adalah perpustakaan sekolah, yaitu untuk merangsang minat baca baik bagi guru dan siswa.
serta merupakan pusat sumber informasi dan sumber pelajaran menulis.